mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudari seiman dimanapun berada, kembali pada kesempatan di pagi hari ini di tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah. Saya menyapa teman-teman sekalian, kiranya di kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempurnaan kenikmatan Islam, kenikmatan iman dan ihsan tentunya. Yang dengan kenikmatan itu sudah sepatutnya kita syukuri dan kita buktikan dengan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatan kepada Rasulnya. Menyambung pembahasan pada kesempatan kemarin masih di Kitabus Shaum, yaitu kitab tentang keumuman puasa, juga lebih banyak menyangkut kepada pembahasan puasa Ramadan. Jauh-jauh hari Nabiullah Rasulullah SAW bersabda, rubba sha'imin min siyamihi ilal ju'. Jadi banyak di antara orang-orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar atau menahan dahaga saja. Dalam redaksi lain dikatakan ilal atos, hanya menahan haus saja, cuma tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Lalu puasa seperti apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW agar kita menjadi pribadi yang bertakwa sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jadi puasa yang benar itu selain menjadi perisai perlindungan bagi pelakunya dari perbuatan maksiat, mampu meningkatkan ketakwaan dan mengikis bahkan bisa menghilangkan kemaksiatan sehingga pelakunya menjadi anti dengan perbuatan maksiat, sebagaimana yang kami terangkan dalam video sebelumnya. Pada kesempatan pagi hari ini menyambung pembahasan yang telah terlewati kemarin, masih di Kitabus Shaum ya, di kitab Sahih Al-Bukhari, di Kitabus Shaum ya, seperti ini kitabnya di halaman 282 masih, insyaallah di nomor hadis 1903. Agak mundur ya, kemarin mendahulukan puasa akan bahayanya kesendirian jika tidak bisa mengendalikan diri. Nah, pada kali ini di nomor hadis 1903 di Kitabus Shaum, kitab yang ke-30, di subtopik yang ke-8 ya, babu man lam yada' qawlaz zuri wal amala bihi bis shaum, yaitu bab yang menerangkan tentang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur ya, perkataan dusta, bohong atau menipu dan amalan keji lainnya saat puasa. Maka hal yang seperti ini akan bisa mengakibatkan rusak bahkan batalnya pahala puasa. Jadi ada beberapa perbedaan yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan puasa kita sudah paham, makan dan minum dengan sengaja di siang hari, berhubungan suami istri, dan hal lainnya yang disengaja bisa membatalkan puasanya. Namun ada beberapa orang yang puasanya tidak batal, pahala puasanya batal sebelum dia sampai kepada waktu berbuka. Langsung saja kita menuju kepada redaksi hadisnya. Di nomor hadis 1903, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Adam ibnu Abi Iyas haddatsana ibnu Abi Dhi'bin haddatsana Sa'id al-Maqburi an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Mudah-mudahan Allah ridho kepada mereka semuanya yang berdatang di sini sampai kepada Imam Al-Bukhari. Rawi hadis ini tersambung kepada sahabat Abu Hurairah. Nama Abu Hurairah sendiri itu namanya pertamanya Abdi Syam ya, hamba matahari, karena dia Majusi, dan dia setelah masuk Islam diberikan nama Abdullah bin Sahr. Nah, karena kemana-mana mengamalkan hadis Nabi, merawat dan memelihara hewan kecil yang diberi nama yang dibawanya adalah kucing kecil, maka ketika bertemu dengan Nabi, kucing itu nongol dan meong gitu kan. Kata Nabi, anta Abu Hurairah. Jadi itu adalah sebagai Abu Hurairah, bapak kucing kecil ya, atau kucing kamu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man lam yada' qauluz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Hadis yang sama juga dikeluarkan Imam Muslim dalam nomor hadis 6057. Imam At-Tirmizi juga mengeluarkan hadis yang sama, redaksinya di nomor hadis 707. Imam Abu Dawud juga mengeluarkan hadis yang sama di nomor hadis 2362.
Dan Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah mengeluarkan hadis yang sama di nomor hadis 1689. Jadi hadisnya sangat kuat sekali ya. Ada beberapa imam ini, 1 2 3 4. Ada 4 imam yang mengeluarkan hadis yang sama. Ya kan? Maka kita mau kurang yakin seperti apa lagi? Apa yang dikatakan Rasulullah yang dijanjikan itu akan terjadi. Kalau Rasulullah mengatakan akan banyak orang yang berpuasa tapi tidak melakukan apa-apa, berarti nanti di kemudian hari akan ada pelaku yang melakukan kemaksiatan saat puasa. Langsung saja, siapapun di antara orang yang berpuasa itu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia dalam kondisi berpuasa, lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi, tidak meninggalkan perkataan dusta dan berbuat amalan keji lainnya dengan kedustaannya itu, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh atas usahanya itu. Usaha apa? Bi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Bi ayyada'a, usahanya dalam menahan wa syarabahu wa ayyada'a ta'amahu, usahanya dalam menahan lapar, dan wa syarabahu dalam menahan haus. Jadi Allah tidak butuh puasanya dia dalam sudah berusaha menahan lapar dan haus namun tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan ada orang yang baru berpuasa, baru lihat beberapa jam dari waktu sahur, beberapa menit, pahalanya sudah batal. Maka kita harus waspada sekali menjaga terutama ini lisan ya. Bahkan Nabi menjamin, hadisnya sahih, orang yang bisa menjaga beberapa senti dari bawah hidung, yaitu maksudnya lisan ini, mulut, dan di antara dua paha atau di antara dua rongga yang di antara dua kaki itu, maka Rasulullah menjamin surga bagi mereka. Artinya nafsu syahwat kemaluan bisa ditundukkan dengan puasa, mulut pun bisa juga dikunci dengan berpuasa. Seburuk-buruknya orang kalau puasanya benar ketika sedang berpuasa akan terkunci untuk tidak berbicara yang buruk, itu minimal, ya kan? Minimal takut batal. Sama seperti orang yang berwudu kan, kalau wudunya benar, jangankan mau berbuat yang kotor, berkata yang jelek, apalagi berbuat zina, apalagi mencuri, sentuhan sama perempuan aja nggak mau, takut batal wudunya kan. Jadi kalau memang benar ibadah yang dilakukan itu puasa, maka pasti akan menjaga pelakunya dari perkataan, dan dia tidak akan mengatakan perkataan dusta. Yang keluar perkataan yang baik, baca Al-Quran dan zikir yang bisa menyempurnakan pahala puasanya. Jadi ada yang puasanya belum selesai tapi pahalanya sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada jaminan. Tapi ada juga orang yang berpuasa belum sampai ke waktu berbuka, pahala puasanya sudah batal meskipun puasanya belum batal. Kalau yang membatalkan puasa orang sudah mahfum, sudah paham, tahu ini tidak boleh, ini tidak boleh. Teman yang merusak atau bisa bahkan membatalkan pahala puasa, termasuk misalnya ghibah, ya kan, bisa menghapus bisa separuh lebih daripada pahala puasa itu sendiri. Kalau dusta langsung batal pahala puasanya. Jadi mudah-mudahan puasa Ramadan di tahun ini kita akan lebih memaksimalkan lagi potensi dalam diri kita yang pasti kita mampu melewatinya. Allah mengizinkan kita sampai di bulan Ramadan, artinya Allah mengizinkan kita untuk beramalia di dalamnya. Mudah-mudahan kita mencapai derajat la'alakum tattaqun, ketakwaan di puncak Ramadan, dan bertakbir nanti di saat hari raya Idul Fitri. Itu saja dari saya. Sekian. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, tidak bermaksud untuk sedikit menyinggung, dan sama-sama doakan, izin mohon doakan saya dalam sujud terakhir para teman-teman yang menyaksikan video ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma balighna ramadhana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.